Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan renungan berjudul Yesus lahir 25 Desember. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 26. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 27. Sebagian besar orang Kristen pada tanggal 25 Desember akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, atau disebut juga hari Natal. Natal berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Jadi pada hari Natal adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal juga merupakan hari yang amat dinanti-nanti oleh anak sekolah minggu. Mengapa? Karena hari itu mereka akan bersukacita bersama-sama teman-teman, memakai pakaian baru, dan di gereja ada pujian dan cerita Natal. Dan biasanya mereka diberi snack atau terkadang makanan padat. Tapi lebih dari itu, mereka bersuka karena akan mendapat hadiah Natal yang amat indah. Persoalannya, benarkah 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus? Ada banyak sekali orang yang meragukannya. Baik dari kalangan di luar Kristen, maupun sebagian orang Kristen sendiri meragukannya. Mengapa demikian? Di sini kita tidak akan membahas pandangan dari sisi non-Kristen, tetapi kita akan membahas pandangan sebagian orang Kristen. Inilah pandangan beberapa orang Kristen yang menolak 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Kapan Yesus lahir? Tidak ditulis dalam Alkitab. Karena itu kita tidak bisa mengetahui kapan persisnya Yesus dilahirkan. Bukankah itu menunjukkan hari kelahirannya tidak terlalu penting? Yang penting adalah hari kematian dan kebangkitan Yesus serta kenaikannya ke surga. Itu perkataan mereka. Kemudian muncul ajaran yang mengatakan 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari, dewa yang dipercayai oleh bangsa Romawi sebelum mereka percaya pada Yesus. Dan kabarnya bahwa gereja telah mengambil tanggal itu untuk dijadikan tanggal lahir Yesus demi mengambil hati bangsa Romawi. Mengapa? Sebab mereka mengira bahwa gereja berpikir matahari adalah terang dunia, sedangkan Yesus juga merupakan terang dunia. Jadi menurut mereka, 25 Desember itu sepertinya cocok bagi hari kelahiran Yesus. Tapi karena situasi itu adalah peninggalan bangsa kafir, bukan dari Kristen, jadi harus ditolak. Lagi pula 25 Desember itu bertepatan dengan hari di mana posisi matahari terletak berada paling jauh dari bumi. Ketika itu di bumi sedang berada pada musim dingin sekali. Tidak mungkin ada rombongan penjaga ternak Israel berada di luar ruangan, karena mereka pasti akan merasa kedinginan, dan waktu itu rumput juga tidak tumbuh saking dinginnya. Lalu adanya pernak-pernik Natal seperti pohon Natal dan Santa Claus. Bukankah itu menambah rasa kafir dalam tradisi Kristen? Pesta-pesta Natal yang luar biasa, bahkan ada yang berpesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain. Semuanya berasal dari tradisi kafir. Itu semua semakin menguatkan mereka untuk tidak lagi merayakan Natal. Namun benarkah semua asumsi itu? Marilah kita kaji hal-hal ini. Dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh Gabriel ke Nazaret. Artinya dalam bulan ke-6 itulah permulaan perhitungan hari Yesus dikandung Maria. Mengapa demikian? Sebab pada bulan ke-6 itu Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38 bagian A. Itulah awal kehamilan Maria. Dalam sistem kalender Yahudi,
Pada awalnya tahun baru dimulai pada bulan Nisan atau bulan pertama Israel. Kalender itu disebut tahun eklesiastikal. Namun kemudian diubah menjadi bulan Tishri, bulan ke-7, sebab Rabi Eliezer mengatakan dunia diciptakan Allah pada bulan Tishri. Kalendernya disebut tahun sipil. Tahun baru pada bulan Tishri, tanggal 1-2 itu disebut dengan Rosh Hashanah atau permulaan tahun. Biasanya bulan Tishri ini jatuh pada bulan September atau awal Oktober untuk kalender Masehi. Itulah tahun baru mereka, bersumber pada Wikipedia. Pada bulan ke-6 atau bulan Adar, Gabriel pergi menemui Maria. Bulan ke-6 atau bulan Adar ini jatuh pada bulan Maret. Pada waktu itulah Maria mulai hamil. Jika kandungan seorang bayi bersekitar 9 bulan, dihitung dari bulan Adar atau bulan Maret itu, tambah 9 bulan, hari kelahiran Yesus jatuh pada bulan Kislev atau Tevet atau bulan Desember. Jadi tepatlah seperti perayaan Natal umum, yaitu Desember. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Hari Yesus disunat dibuat pada 1 Januari tahun pertama internasional. Dihitung 8 hari sebelumnya, berarti Yesus lahir pada 25 Desember. Tepat tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus. Bagaimana dengan libur Romawi pada hari Natalis Solis Invicti, yaitu kelahiran matahari tak terkalahkan, yang jatuh pada 25 Desember. Pencetus hari libur ini adalah Kaisar Aurelian di Roma tahun 274 Masehi. Lalu peristiwa ini dipopulerkan oleh Kaisar Julian yang pernah menjadi Kristen tapi kemudian murtad. Ternyata Natal sudah dipopulerkan oleh Paus Telesporus pada malam Natal 24 Desember 124 Masehi, sekitar 150 tahun sebelum munculnya kelahiran Dewa Matahari. Jadi justru Dewa Matahari lah yang meniru kelahiran Yesus. Bagaimana dengan Saturnalia, yaitu hari peringatan Winter Solstice, titik terjauh matahari? Ternyata peristiwa itu bukan jatuh pada 25 Desember, tetapi 17-22 Desember. Jadi tidak tepatlah kejadian itu. Juga keberatan terhadap musim dingin, di mana tidak mungkin gembala sanggup berada di luar ruangan. Sungguh tidak masuk akal. Bethlehem terletak pada lintang 31,7 derajat, jadi masih terasa nyaman berada di daerah terbuka pada saat itu. Munculnya pohon Natal dan Santa Claus hanyalah pernak-pernik Natal, hanya tambahan dalam kisah Natal, jadi tidak perlu dipersoalkan. Yang harus dipermasalahkan adalah merayakan Natal dengan pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, berpakaian tidak sopan, atau pergi ke diskotik. Hal itu adalah bentuk penghinaan terhadap hari Natal yang suci dan agung, yaitu terjadinya proses Allah menjadi manusia. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang kita untuk merayakan Natal, bukan? Jadi, bapak-bapak pada zaman gereja awal tidak sembarangan mengambil tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahirnya Yesus. Jadi, jika kita telah menuduh mereka, itu sungguh tidak tepat. Untuk itu, marilah kita minta maaf kepada mereka. Marilah kita tidak ragu lagi dengan Natal ini dan lebih memuliakan Tuhan saat merayakan Natal. Kiranya kasih Allah pada momen Natal ini semakin menguatkan kita semua. Demikianlah renungan ini, semoga makin meneguhkan iman kita. Amin. Tuhan memberkati.